Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang komponen penyuntingan pada teks editorial. Adapun anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Dita Yuniar, Helen Friskila, Neng Fitriani Rahma, Nur Indah Setiawati, dan Ratna Ulfiadilah. Kami akan membahas materi tersebut secara terpisah dan di rumah masing-masing. Mohon disimak ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian editing pada teks editorial. Menyunting teks editorial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membenarkan teks editorial berdasarkan kaidah kebahasaan dan struktur teks yang ada pada teks editorial. Menyunting teks editorial adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah, dan merapihkan susunan letak atau penggunaan bahasa pada sebuah naskah teks editorial tanpa mengubah makna. Editing adalah salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari dunia broadcast. Kata editing dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Editing berasal dari bahasa Latin yaitu editus yang artinya menyajikan kembali. Editing berasal dari bahasa Inggris yang artinya yang pertama itu menyiapkan naskah tulisan untuk diterbitkan atau dipresentasikan dengan mengoreksi, merevisi, dan mengadaptasi. Dan yang kedua, menyiapkan sebuah edisi untuk diterbitkan misalnya kumpulan cerita pendek atau artikel. Dan yang ketiga, mengarahkan penerbitan seperti surat kabar dan majalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting. Yang pertama adalah memperhatikan penggunaan ejaan kapital pada kalimat dalam teks editorial. Yang kedua adalah membenarkan penggunaan kata konjungsi dalam teks editorial. Yang ketiga adalah membenarkan penggunaan kalimat kompleks dalam teks editorial. Yang keempat adalah membenarkan penggunaan kata rujukan dalam teks editorial. Dan yang terakhir adalah mengurutkan bagian-bagian teks editorial sesuai dengan struktur dan bagian teksnya. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dalam kegiatan menyunting teks editorial. Menyunting teks editorial merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam teks editorial, meliputi susunan kalimat-kalimatnya apakah sudah benar atau tidak, meliputi kata-katanya sudah logis atau belum, meliputi pola kalimat apakah sudah benar atau tidak. Hal-hal yang seperti itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks editorial. Nah, di sini akan membahas mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan menyunting teks editorial. Yang pertama yaitu ada aspek kaidah. Kaidah di sini yaitu meliputi dua aspek, yaitu ada keefektifan dan kebakuan. Keefektifan di sini yaitu meliputi kalimat-kalimat yang sudah efektif atau tidak. Lalu yang kedua ada kebakuan. Kebakuan di sini yaitu kata-kata atau kalimat apakah sudah baku atau belum. Yang kedua yaitu ada aspek ejaan atau tanda baca. Aspek ejaan atau tanda baca di sini yaitu meliputi dua aspek, yaitu ada kebakuan dan ketepatan. Kebakuan di sini yaitu meliputi kata-katanya apakah sudah baku atau belum. Yang kedua yaitu ada aspek dari ketepatan. Ketepatan di sini yaitu tanda baca apakah sudah tepat penepatannya apa belum. Yang ketiga yaitu ada isi-isi di sini yaitu meliputi kesesuaian, penting tidak penting, dan kebenaran. Nah, yang pertama yaitu ada aspek kesesuaian. Kesesuaian di sini yaitu kesesuaian tulisan dengan topik utama yang dibahas. Yang kedua yaitu penting atau tidak penting. Nah, di sini yaitu kalimat atau kata-kata apakah penting atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu ditulis. Jika penting, maka perlu ditulis. Yang ketiga yaitu ada aspek kebenaran. Kebenaran di sini yaitu fakta atau pendapat harus benar. Jika benar, maka tidak perlu harus disunting. Jika tidak, maka perlu disunting. Itu bisa berdasarkan kebenaran dalam fakta atau pendapat. Yang terakhir yaitu ada struktur. Struktur di sini yaitu meliputi kelengkapan, kelogisan, dan kejelasan. Nah, kelengkapan di sini yaitu apakah kalimat-kalimatnya sudah lengkap apa belum. Yang kedua yaitu kelogisan. Di sini melihat dari kalimat atau kata-katanya apakah logis atau tidak.
Yang ketiga yaitu tadi ada kejelasan. Kejelasan di sini yaitu kata-kata atau kalimatnya sudah jelas atau belum. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyunting teks editorial. Sebelum teks editorial dipublikasikan, sangat penting dilakukannya proses penyuntingan. Proses ini dapat dilakukan oleh editor ataupun penulis itu sendiri. Aspek isi ataupun struktur tak luput dalam proses penyuntingan ini. Kesesuaian tulisan dengan topik utama, melihat kemungkinan beberapa teks ditambah, dibuang, atau diganti, serta melihat fakta atau pendapat yang dapat dipastikan fakta dan pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya akan disebutkan langkah-langkah menyunting teks editorial. Langkah pertama, bacalah kalimat per kalimat serta menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, ataupun pola kalimat. Setelah itu, catatlah atau beri tanda pada kalimat yang akan disunting. Bentuklah suntingan kalimat, kata atau ejaan yang telah dicatat sebelumnya. Setelah itu, menambah kata, mengganti kata, atau mengurangi kata. Setelah bagian ejaan, diksi, ataupun pola kalimat selesai, yang selanjutnya dilakukan adalah memeriksa keterpaduan antar paragraf. Setelah itu, perhatikan kesalahan yang ada di dalam paragraf. Selanjutnya adalah memperbaiki keruntuhan antar paragraf. Saya akan menjelaskan tentang proses editing teks editorial. Dalam penulisan teks editorial tentunya kita memerlukan seorang editor atau redaktur untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam teks tersebut. Nah, si penulis juga tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya seorang editor. Editor adalah pekerjaan intelektual dan teknis. Intelektual karena ia memerlukan wawasan yang memadai untuk memvalidasi fakta yang ada dalam teks tersebut. Lalu teknis karena ia memerlukan kecermatan dalam pilihan kata, kalimat, maupun tanda bacanya. Nah, lalu proses editing di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara teknis dan yang kedua secara non teknis. Nah, cara yang teknis yang pertama kita harus melihat kembali dan mencari kesalahan-kesalahan faktual dan membenarkannya. Kesalahan-kesalahan faktual di sini seperti kekeliruan dalam penulisan nama gelar, peristiwa, tanggal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita harus memperhatikan penulisan tanda baca, titik, koma, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tegas dalam penulisan huruf besar, singkatan, lalu nama gelar maupun tata bahasanya. Lalu ada yang secara non teknis. Nah, secara non teknis yang pertama kita harus melihat kembali apakah naskah tersebut sudah mengandung unsur-unsur kaidah jurnalistik atau belum. Lalu kita memperhatikan kembali apakah naskah tersebut sudah layak untuk diterbitkan. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan apakah naskah tersebut sudah mengandung doktrin kejujuran dan keberimbangan. Lalu yang ketiga, kita juga harus memperhatikan apakah opini, interpretasi si penulis ini lebih menonjol dibanding dengan fakta. Nah, yang ketiga, kita juga harus menjaga naskah ini agar di dalamnya itu tidak terdapat kontradiksi. Nah, lalu yang terakhir kita juga harus memperhatikan dalam teks tersebut apakah adanya unsur-unsur penghinaan, arti ganda yang membuat teks tersebut menjadi ambigu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.